Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 6. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Kali ini kalian akan belajar kembali bersama Bu Dina dengan materi yang sangat menarik, yaitu tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, dan pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, setelah pembelajaran hari ini selesai, Bu Dina harap kalian mampu mengenal dan menjelaskan sistem tata surya serta menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran di tema 8? Kalian mempelajari gerakan yang dialami oleh bumi, yaitu ada rotasi dan revolusi. Bumi adalah salah satu planet yang ada di tata surya. Nah, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan adanya siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Nah, yang membedakan adalah benda-benda langit yang ada di dalamnya. Pada siang hari, benda langit yang tampak yaitu matahari. Sedangkan pada malam hari, benda langit yang tampak adalah bintang dan bulan. Anak-anak hebat, kali ini kita akan mempelajari mengenai benda-benda langit lainnya, khususnya planet. Masing-masing planet memiliki garis edar yang disebut dengan orbit. Planet yang ada di galaksi Bima Sakti jumlahnya ada 8. Yuk kita pelajari masing-masing planet dengan ciri khasnya. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan mempunyai ukuran yang paling kecil, sehingga skala revolusinya paling cepat. Planet yang kedua yaitu Venus. Planet Venus biasa disebut sebagai bintang kejora. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars biasa disebut sebagai planet merah. Yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet yang paling besar yang ada di tata surya. Yang keenam yaitu Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang mempunyai cincin berupa kumpulan es dan debu. Planet yang ketujuh yaitu Uranus. Planet Uranus adalah planet yang paling dingin. Planet yang terakhir yaitu Neptunus. Planet ini adalah planet yang paling jauh dari matahari sehingga mempunyai skala revolusi paling lama. Nah, anak-anak, selain planet, contoh benda-benda langit lainnya yaitu meteor, komet, asteroid, dan satelit. Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca cerpen tentang tata surya. Cerpen adalah salah satu contoh dari karangan fiksi. Nah, karangan fiksi adalah
karangan yang berisi cerita khayalan atau imajinasi dari pengarangnya, baik itu tokohnya, watak, alur, dan latar belakang ceritanya. Tokoh ada dua jenis, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering diceritakan dalam cerita itu, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh pendukung dari tokoh utama. Yuk kita baca cerita pendek tentang Tata Surya. Barisan yang menyenangkan. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang Tata Surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di Tata Surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat Tata Surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat Tata Surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem Tata Surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan." Tiba-tiba, ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita." Dari cerita tersebut, dapat kita tentukan tokoh utamanya adalah Tiara, dan tokoh pendukungnya adalah ayah dan ibu. Nah anak hebat, dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan. 1. Tata Surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Salah satu benda langit tersebut adalah planet. Kedua, karangan fiksi adalah karangan yang berisi cerita khayalan atau imajinasi dari pengarangnya. Biasanya karangan fiksi mempunyai tokoh utama dan tokoh tambahan. Sebagai tindak lanjut kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi di buku siswa tema 9, halaman 6, nomor 8A hingga F, serta halaman 11, nomor 1 hingga 5. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Yuk kita berdoa, dipersilahkan.
Berdoa selesai. Anak-anak, tidak henti-hentinya Bu Dina selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menaati protokol kesehatan. Pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak aman, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jaga keluarga kalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.